kurikulum adalah susunan komponen pembelajaran yang membentuk keseluruhan program pendidikan. Struktur ini juga menggambarkan bagaimana mata pelajaran tersebut, kegiatan pembelajaran, dan pengalaman pelajar yang diatur agar mencapai tujuan pembelajaran. Ada 6 komponen struktur kurikulum. Yang pertama itu tujuan pendidikan. Yang kedua itu isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga itu proses atau strategi. Yang keempat itu penilaian atau asesmen. Yang kelima adalah waktu atau beban belajar. Yang keenam itu adalah kegiatan penguatan profil Pancasila. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Komponen utama dari struktur kurikulum yaitu 1. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu arah dan sasaran yang ingin dicapai dari proses pendidikan. Yang kedua yaitu ada isi atau materi pembelajaran. Isi atau materi pembelajaran yaitu bahan ajar yang disusun sesuai dengan jenjang kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga yaitu ada proses atau strategi pembelajaran. Proses dan strategi pembelajaran yaitu cara guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, misalnya seperti model, PBL, discovery learning, contohnya seperti diskusi kelompok dan bermain peran. Baik, jadi komponen utama struktur kurikulum yang keempat yaitu ada penilaian atau asesmen. Asesmen ini adalah alat untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa baik secara formatif maupun sumatif. Dan yang kelima ada waktu dan beban belajar, yaitu alokasi jam pembelajaran sesuai tingkat dan karakteristik satuan pendidikan. Dan yang keenam ada kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila atau pada kurikulum Merdeka. Pembelajaran ini adalah proyek tematik lintas disiplin untuk menumbuhkan karakter dan kompetensi abad 21. Adapun prinsip pengembangan kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan mengembangkan isi, tujuan, dan pelaksanaannya. Prinsip utama pengembangan kurikulum meliputi 7 aspek. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, relevansi. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, kontinuitas yaitu berkesinambungan. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas. Yang keenam yaitu keseimbangan. Yang ketujuh, keadilan dan inklusivitas. Berorientasi pada tujuan pendidikan nasional. Kurikulum harus mengarah pada pembentukan manusia beriman, berikhlas, berilmu, dan bertanggung jawab. Relevansi, isi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman. Fleksibilitas, kurikulum harus sesuai dengan kondisi sekolah, daerah, dan karakter siswa. Kontinuitas atau berkesinambungan, materi pembelajaran tersusun secara berjenjang dari jenjang dasar hingga tinggi. Adapun yang kelima, efisiensi dan efektivitas, menggunakan waktu, sumber daya, dan tenaga secara optimal untuk hasil belajar maksimal. Dan yang keenam, keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketujuh, keadilan dan inklusivitas, memberi kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok 6 tentang struktur kurikulum dan prinsip kurikulum. Sekian dari kami. Terima kasih kepada kelompok kami yang telah menjelaskan tentang struktur kurikulum dan prinsip kurikulum. Sekian untuk hari ini atau videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.